Menara Cukong 112, edisi ke-991 hingga 995. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Meskipun kultivasi Cukong jauh lebih rendah darinya, Cukong adalah murid terdaftar kelas 1 dari cabang Dongsheng Shenzhou Huntianzong dan sangat dihargai oleh Wei Dongshan. Statusnya jauh di luar jangkauannya. Itulah sebabnya sikapnya begitu penuh hormat. Cukong buru-buru berkata, ketika saya berada di kerajaan ilahi Tianlan, saya menikmati banyak perlakuan istimewa dari Paviliun Kizen, dan saya bahkan berutang budi kepada seseorang. Jadi, Master Paviliun, tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Master Paviliun. Kizen merasakan ketulusan dalam kata-kata Cukong. Dan kehangatan pun mengalir dalam hatinya. Setelah Cukong mempersilakan Master Paviliun Kizen untuk duduk, dia langsung ke pokok permasalahan. Master, apakah Anda menemui masalah? Mendengar hal ini, Master Paviliun Kizen memohon. Paviliun Kizen sedang berada di saat kritis antara hidup dan mati. Saya harap Tuan Muda Chu dapat membantu menyelamatkannya. Setelah itu, dia menceritakan pengalaman terkini Paviliun Kizen secara rinci. Ternyata dengan terus berkembangnya Paviliun Kizen, sumber daya keuangannya pun semakin menguat dan pengaruhnya pun semakin besar, sehingga menarik perhatian kamar dagang terbesar di kerajaan ilahi Xuanming, Kamar Dagang Tianxing. Kamar Dagang Tianxing mengirim seseorang untuk memberitahu pemimpin Paviliun Kizen, memintanya untuk memimpin semua anggota Paviliun Kizen untuk bergabung dengan Kamar Dagang Tianxing. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Ketika Master Paviliun Kizen menerima berita itu, dia langsung ketakutan. Meskipun Kizenge telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ia telah membuka banyak cabang di Kerajaan Ilahi Tianlan, Kerajaan Ilahi Bingtian, dan Kerajaan Ilahi Ciri. Tetapi jika dibandingkan dengan Kamar Dagang Tianxing, itu hanyalah perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Tahukah Anda, Kamar Dagang Tianxing merupakan salah satu dari 5 kekuatan teratas di Kerajaan Ilahi Xuanming, dan presidennya Tian Wangxing telah mencapai tahap tengah tingkat kelima Dewa Ilahi. Bahkan Tetua Agung Kamar Dagang, Li Yongfeng, merupakan seorang Dewa Ilahi yang kuat di tahap tengah level keempat. Dan di Paviliun Kizen, dialah satu-satunya Dewa Ilahi yang kuat, dan kultivasinya hanya mencapai tahap tengah tingkat pertama Dewa Ilahi. Jika Kamar Dagang Tianxing ingin mengambil tindakan terhadap Paviliun Kizen tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Namun, dia tidak rela membiarkan Kamar Dagang Tianxing menelantarkan Paviliun Kizen. Lagi pula, dialah yang mendirikan dan mengembangkan Paviliun Kizen. Dia telah berupaya keras untuk membuat Paviliun Kizen mencapai ukurannya saat ini. Tentu saja, pemimpin Paviliun Kizen tidak pernah berpikir untuk berhadapan dengan Kamar Dagang Tianxing. Dia hanya ingin mempertahankan Paviliun Kizen. Dia menggunakan banyak koneksi untuk menyampaikan pesan kepada Kamar Dagang Tianxing, yang menyatakan bahwa Paviliun Kizen tidak akan lagi berkembang ukurannya, dan bahkan mungkin menutup cabangnya di Kerajaan Ilahi Tianlan dan Kerajaan Ilahi Ciri, dan selamanya mundur ke Kerajaan Ilahi Bingtian. Namun Kamar Dagang Tianxing menolak setuju dan bersikeras mencaplok Paviliun Kizen. Melihat sikap tegas Kamar Dagang Tianxing, sekutu Paviliun Kizen menjauhkan diri dari Paviliun Kizen dan berhenti berurusan dengannya. Pemimpin Paviliun Kizen tidak punya pilihan selain datang ke kota Huntian untuk meminta bantuan. Tuan Chu, saya harap Anda dapat membantu Paviliun Kizen demi persahabatan kita di masa lalu. Saya dapat meninggalkan bisnis saya di Kerajaan Dewa Tianlan dan Kerajaan Dewa Ciri, dan tinggal di Kerajaan Dewa Bingtian selamanya. Sang Master Paviliun Kizen memohon. Menurutnya, selama Cukong dapat meminta Wei Dongshan untuk maju, Kamar Dagang Tianxing pasti akan memberikan muka pada Wei Dongshan dan membiarkan Paviliun Kizen pergi. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan Chu Shaobei membantu. Cukong pasti bisa menggunakan harta karun ini. Saat berkata demikian, pemimpin Paviliun Kizen membalik tangannya dan mengeluarkan tungku alkimia emas ungu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanan. Apa ini? Cukong mengangkat alisnya. Pemilik Paviliun Kizen memperkenalkan, barang ini adalah tanda masuk ke dojo Dewa-Dewa Danfeng. Dengan ini, Tuan Muda Chu dapat memasuki dojo Dewa-Dewa Danfeng dan memanfaatkan kesempatan. Dewa-Dewa Danfeng. Mata Cukong berbinar. Tuan Danfeng dikenal sebagai alkemis nomor 1 di Dongsheng Shenzhou. Meskipun tingkat kultivasinya semasa hidupnya hanya pada tingkat keempat awal dari Dewa Ilahi,
tingkat alkimia yang dimilikinya telah mencapai tingkat alkemis ilahi tingkat 5 tingkat rendah, dan dia dapat memurnikan pil ilahi tingkat 5 tingkat rendah dengan kualitas yang luar biasa. Tingkat alkimia yang dimilikinya merupakan yang terbaik di antara negara-negara dewa utama di dekatnya. Tingkat alkimia Cukong telah mencapai alkemis ilahi menengah tingkat 4 teratas. Jika dia ingin terus berkembang pesat, dia perlu memperoleh warisan alkimia yang lebih maju. Warisan Tuan dan Feng sangatlah tepat. Cukong berpikir sejenak dan berkata, saya dapat membeli tungku alkimia emas ungu ini dengan harga pasar. Mendengar ini, wajah Master Pavilion Kizen menjadi pucat, dia mengira bahwa Cukong sama saja seperti sekutu lainnya dan menolak membantu Pavilion Kizen. Tepat saat dia hendak berbicara dan mencoba lagi, kata-kata Cukong berikutnya membuat matanya terbelalak tak percaya. Bagaimana kita bisa bersembunyi di kerajaan ilahi Bingtian? Saya pikir Pavilion Kizen harus mengalahkan kamar dagang Tianxing, memperluas bisnisnya ke 5 kerajaan ilahi utama, dan menjadi kamar dagang nomor 1 di benua ilahi Dongsheng. Setelah melihat wajah asli Wang Tianxing dan Li Yongfeng di kota Tianxing, Cukong tidak lagi memiliki kesan baik terhadap kamar dagang Tianxing. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Pavilion Kizen, dia merasa makin muak dengan kamar dagang Tianxing. Terlebih lagi, Kizenge telah melindunginya sebelumnya, dan dia masih berutang budi pada Kizenge. Selain itu, Pavilion Kizen selalu memiliki reputasi yang sangat baik di kerajaan ilahi Tianlan, kerajaan ilahi Ciri, dan kerajaan ilahi Bingtian. Karena kamar dagang Tianxing ingin menggunakan kekuatannya untuk mencaplok Pavilion Kizen, maka Pavilion Kizen secara alami akan mampu membalikkan keadaan, mengalahkan kamar dagang Tianxing, memperluas bisnisnya, dan berekspansi ke seluruh Dongsheng Shenzhou. Melihat keseriusan Cukong dan tidak terlihat sedang bercanda, Ketua Pavilion Kizen pun berkata, Tuan Muda Chu, meskipun Pavilion Kizen telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, namun masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kamar dagang Tianxing. Bahkan dengan dukungan Penatua Wei, sulit untuk bersaing dengan kamar dagang Tianxing. Master Pavilion Kizen tidak bersikap rendah hati, namun mengatakan kebenaran. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan teratas di kerajaan ilahi Xuanming, kamar dagang Tianxing memiliki sumber daya keuangan yang sangat kuat. Hal itu dapat dilihat dari lelang yang diadakannya. Kamar dagang Tianxing dapat dengan mudah memproduksi sihir tingkat menengah Xuan, keterampilan sihir tingkat rendah Xuan tingkat atas, senjata sihir tingkat menengah kelas 4, Del. Namun, sulit bagi Pavilion Kizen untuk melakukannya. Cukong tersenyum tipis, dan sudah memikirkan cara untuk melawan Master Pavilion Kizen, bagaimana jika Pavilion Kizen memiliki jalur pasokan yang stabil, yang dapat menyediakan pasokan pil dewa tingkat menengah tingkat 4 berkualitas tinggi. Mendengar ini, napas Master Pavilion Kizen menjadi cepat, Tuan Chu, apakah Anda benar-benar memiliki persediaan pil dewa tingkat menengah tingkat 4 berkualitas tinggi yang tidak ada habisnya? Pil dewa tingkat menengah tingkat 4 sangatlah penting bagi orang-orang kuat di alam dewa ilahi. Belum lagi persediaan pil dewa tingkat 4 menengah yang tak ada habisnya. Tahukah Anda, jika melihat seluruh Dongsheng Shenzhou, hanya segelintir orang yang mampu memurnikan pil dewa tingkat menengah tingkat 4 terbaik. Jika Cukong benar-benar dapat menyediakan sejumlah besar pil dewa tingkat menengah keempat yang bermutu tinggi, Pavilion Kizen akan menggunakan nilai jual ini untuk menjadi kamar dagang teratas di Dongsheng Shenzhou. Tidak hanya itu, Pavilion Kizen juga dapat menggunakan pil dewa tingkat menengah 4 berkualitas tinggi dan menukarnya dengan berbagai harta karun tingkat atas untuk mengisi perbendaharaan. Menarik orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat untuk berdagang dengan Pavilion Kizen. Dengan dukungan Wei Dongshan, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan kamar dagang Tianxing. Cukong tersenyum dan mengangguk, tentu saja itu benar. Sambil berbicara, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 50 botol giok dari cincin penyimpanan. Ini adalah 1000 pil penambah semangat ginseng darah bermutu tinggi. Pil-pil ini seharusnya membuktikan apa yang kukatakan, kata Cukong. Pil ajaib ini disempurnakan selama ia retret. Mereka memiliki kualitas terbaik dan memiliki khasiat obat yang kuat. Mendengar ini, mata Master Pavilion Kizen terbelalak dan dia segera mengambil botol giok itu untuk diperiksa. Bukannya dia tidak percaya pada Cukong. Tetapi apa yang dikatakan Cukong terlalu mengejutkan. Master Pavilion Kizen membuka botol giok pertama dan menuangkan 20 pil ajaib yang memancarkan cahaya merah darah. Setelah diuji,
Ditemukan bahwa 20 pil dewa berwarna darah ini memang pil pemelihara jiwa ginseng darah, dan mutu mereka semuanya telah mencapai mutu dewa. Selanjutnya, Master Pavilion Kizen memeriksa ke-49 botol giok yang tersisa dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang dikatakan Cukong, setiap botol giok berisi 20 pil pemelihara jiwa ginseng darah, totalnya 1000, dan semuanya berkualitas tinggi. Setelah terkejut, pemimpin Pavilion Kizen menahan kegembiraannya, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Cukong. "Terima kasih, Tuan Chu, atas bantuan Anda." Untuk membalas kebaikan Cukong, "Saya bersedia membagi keuntungan Pavilion Kizen dengan Tuan Chu." Kata-kata ini datang dari hati dan didasarkan pada pertimbangan praktis. Meskipun Cukong berutang budi pada Pavilion Kizen, mampu melindungi Pavilion Kizen sudah cukup untuk membalas budi tersebut. Memberikan Pavilion Kizen pasokan pil dewa tingkat menengah 4 yang stabil adalah sebuah berkah bagi Pavilion Kizen. Kalau dia tidak menunjukkan reaksi apapun, dia pasti orang yang sangat menyebalkan. Cukong tersenyum dan tidak menolak. "Kalau begitu, saya akan merasa terhormat untuk menerimanya. Mulai sekarang, Pavilion Kizen akan menjadi miliknya dan dapat memberinya keuntungan besar." 1000 pil pemelihara jiwa ginseng darah bermutu tinggi ini seharusnya dapat membantu Pavilion Kizen memperluas pasarnya dan meningkatkan pengaruhnya. Cukong berkata, "Setelah 7 hari, datanglah ke kota Huntian untuk mendapatkan pil dewa tingkat menengah tingkat 4 terbaik yang tersisa." Tuan Pavilion Kizen mengangguk penuh semangat. Sebelum dia datang, wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi saat dia pergi, dia bersemangat sekali. Dengan dukungan Cukong, dia yakin dapat mengalahkan Kamar Dagang Tianxing dan memimpin Pavilion Kizen menuju kejayaan. Setelah pemimpin Pavilion Kizen pergi, Cukong pertama-tama pergi ke rumah Tuan Kota dan meminta Wei Dongshan untuk maju dan melindungi Pavilion Kizen. Dengan Wei Dongshan sebagai pendukungnya, Kamar Dagang Tianxing tidak akan pernah berani menggunakan kekerasan terhadap Pavilion Kizen secara terbuka. Setelah itu, Cukong menemui Diaken yang bertugas di Aula Sumber Daya dan menghabiskan poin misinya untuk meminta Diaken itu membeli sejumlah besar benih obat ajaib kelas 4. Di antara semuanya, tidak hanya benih obat ajaib yang dibutuhkan untuk memurnikan pil ginseng darah guna mengolah jiwa, tetapi juga benih obat ajaib yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pembentuk badan Zixiao guna meningkatkan kekuatan fisik, dan pil Tianzi guna penyembuhan. Dengan 3 pil dewa menengah kelas 4 ini, Kamar Dagang Tianxing pasti tidak akan mampu bersaing dengan Pavilion Kizen. Dengan efisiensi Soul Sky City, sejumlah benih obat ajaib kelas 4 dengan cepat dikirimkan kepada Cukong. Cukong membawa benih obat ajaib itu kembali ke rumah tempat tinggalnya, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan sekali pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Dia pertama-tama menanam semua benih obat ajaib di tanah yang kacau, lalu duduk bersila di atas batu yang kacau dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Waktu berlalu seperti anak panah. Dalam sekejap mata, 57 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya yang sangat terang keluar dari matanya. "Hancurkan untukku," diikuti dengan teriakan keras. Momentum Cukong mulai meningkat terus-menerus. Dor, 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 serangkaian suara benturan rendah datang dari badannya. Kekuatan ilahi yang agung berubah menjadi banjir bandang, menghantam dengan dahsyat ke penghalang alam. Retakan, setelah memukulnya puluhan kali berturut-turut, suara patah pun terdengar. Penghalang kokoh wilayah itu tidak dapat lagi menahan serangan dan hancur. Momentum Cukong yang telah mencapai puncaknya, tiba-tiba melonjak seperti tsunami, menyapu seluruh ruang. Kultivasi Cukong berhasil menembus ke tahap akhir ke-7 dari Roh Kudus. Tidak hanya itu, alam fisiknya juga telah memasuki tahap ketiga akhir alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan pembangkit tenaga Roh Kudus tingkat ke-7 akhir yang biasa. Jika ki dan badan digabungkan menjadi satu, itu akan cukup untuk mengalahkan orang kuat di akhir tingkat ke-8 Roh Kudus. Dentang. Pada saat ini, suara pedang keras datang dari badan Cukong. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi Cukong, senjata sihir bawaannya pedang langit naga yang dikultivasikan dengan badan dan jiwanya juga telah ditingkatkan menjadi pedang dewa tingkat rendah kelas 4 terbaik, dan kekuatannya pun meningkat pesat. Dengan bantuan pedang naga langit, kekuatan tempur Cukong meningkat sedikit. Ini hanya kekuatan tempurnya yang tampak.
Setelah 57 tahun berlatih keras, dan dengan bantuan benih teratai kekacauan, kemajuan Cukong dalam mempraktikkan teknik pedang naga dan harimau yin yang dan naga awan harimau angin telah meningkat pesat, dan keduanya telah memasuki ranah kesuksesan kecil. Jika Cukong menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia bahkan dapat menghancurkan seorang pria kuat di akhir tingkat ke-9 Roh Kudus. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Cukong saat ini dapat merajalela, asalkan dia tidak bertemu dengan orang kuat yang kekuatan tempurnya setingkat dewa penguasa. Selain itu, benih obat ajaib tingkat 4 yang ditanam di tanah kacau telah matang, dan semuanya telah disempurnakan menjadi pil ajaib oleh Cukong. Dan kualitasnya telah mencapai tingkat tertinggi. Menurut waktu, Master Pavilion Kizen seharusnya datang ke kota Huntian untuk mendapatkan pil ajaib. Cukong berkata dalam hati. Dia menyingkirkan kekuatannya, menggerakkan pikirannya, dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 7 hari telah berlalu di dunia luar. Selama 7 hari ini, tidak ada yang terjadi di kota Huntian. Namun di luar kota surga jiwa, gelombang besar terjadi. Pertama-tama, Wei Dongshan secara terbuka menyatakan bahwa dia melindungi Pavilion Kizen, dan siapapun yang berani merusak Pavilion Kizen akan melawannya. Hal ini menyebabkan kamar dagang Tianxing, yang awalnya berencana mengambil alih Pavilion Kizen, segera menghentikan tindakannya. Lagi pula, Wei Dongshan adalah sesepuh pelindung cabang Dongshan Senzu Huntianzong, dan seorang pria kuat di tingkat ke-7 awal Dewa Ilahi. Ada harga yang harus dibayar untuk memprovokasi orang sekuat itu. Tepat ketika Wang Tianxing dan Li Yongfeng tengah memikirkan bagaimana cara menghadapi Pavilion Kizen yang awalnya lemah tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Mereka mengeluarkan sejumlah besar pil penambah semangat ginseng darah kelas atas untuk berbisnis, menukarnya dengan beberapa harta karun berharga, sehingga pengaruh Pavilion Kizen di Dongshan Senzu pun semakin meningkat. Seseorang telah menghitung bahwa hanya dalam 7 hari, Pavilion Kizen menghasilkan ribuan pil ginseng darah bermutu tinggi untuk menyehatkan jiwa. Hal ini menyebabkan kerusakan serius pada bisnis kamar dagang Tianxing. Meskipun Wang Tianxing dan Li Yongfeng marah, mereka tidak panik. Keduanya menyimpulkan bahwa pil penambah semangat ginseng darah kualitas terbaik di tangan Pavilion Kizen pasti tidak akan bertahan lama. Dalam beberapa hari, Pavilion Kizen tidak akan mampu bertahan lagi. Pada saat itu, kamar dagang Tianxing akan mampu membalikkan keadaan. Meskipun kamar dagang Tianxing tidak dapat secara terbuka menggunakan kekuatan terhadap Pavilion Kizen dengan Wei Dongshan sebagai pendukungnya, taktik perang bisnis rahasia cukup untuk menjatuhkan Pavilion Kizen. Meski ide-ide mereka indah, kenyataannya kejam. Dengan dukungan Cukong, pil penambah semangat ginseng darah kualitas terbaik dari Pavilion Kizen tidak akan terjual habis. Sebaliknya, ada sejumlah besar pil pemurnian badan Zixiao dan pil Tianxi. Soul Heaven City, Aula Resepsi. Sebelum datang ke sini, Master Pavilion Kizen sedikit khawatir. Dia takut Cukong tidak akan mampu memenuhi janjinya dan menghasilkan sejumlah besar pil dewa tingkat menengah keempat yang bermutu tinggi. Jika itu yang terjadi, Pavilion Kizen akan segera berubah ke keadaan semula. Akibatnya, Cukong langsung melemparkan cincin penyimpanan kepadanya. Master Pavilion Kizen mengambil cincin penyimpanan itu, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan menyelidikinya. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam cincin penyimpanan itu, matanya terbelalak dan bola matanya hampir keluar. Totalnya 15.000 pil ajaib. Di antaranya, 5.000 pil penambah semangat ginseng darah kelas atas, 5.000 pil pembentuk badan langit ungu kelas atas, dan 5.000 pil Tianxi. Tahukah Anda, ini semua adalah pil dewa tingkat 4 tingkat menengah dengan kualitas terbaik. Meskipun Cukong mengeluarkan puluhan ribu pil dewa di pelelangan yang diadakan oleh kamar dagang Tianxing, saat itu, Cukong baru saja melangkah ke ahli pil dewa menengah tingkat 4 teratas. Di antara pil pemelihara jiwa ginseng darah yang digunakan untuk transaksi, hanya 16 yang memiliki kualitas terbaik. Dan sekarang, 15.000 pil dewa yang diserahkan Cukong kepada Master Pavilion Kizen semuanya adalah pil dewa tingkat menengah tingkat 4 kualitas terbaik. Ini juga termasuk peningkatan kecepatan kultivasi, peningkatan kecepatan latihan badan, dan penyembuhan. Nilai totalnya mencapai ratusan juta batu dewa tingkat rendah. Dengan 5.000 pil ajaib ini, Pavilion Kizen pasti akan mendapatkan keuntungan mutlak dalam perang bisnis dengan kamar dagang Tianxing. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Cukong,
Master Pavilion Kizen segera meninggalkan kota Huntian dan kembali ke Pavilion Kizen. Di sana dia melakukan transaksi dengan berbagai orang kuat dengan cara yang lebih menonjol. Awalnya, selain Wang Tianxing dan Li Yongfeng, banyak kekuatan lain percaya bahwa Pavilion Kizen hanya menggertak dan tidak akan bertahan lama. Akibatnya, tindakan Master Pavilion Kizen bagaikan tamparan keras di wajah semua orang. Sekutu asli Pavilion Kizen menyadari bahwa Pavilion Kizen benar-benar telah menemukan kaki besar untuk bersandar, dan mereka tidak hanya hidup kembali, tetapi mereka juga terbang ke atas dan berubah dari burung pegar menjadi burung phoenix. Mereka pasti sangat menyesalinya. Wang Tianxing dan Li Yongfeng juga menyadari bahwa Pavilion Kizen memiliki lebih banyak pil dewa menengah tingkat 4 kualitas terbaik daripada yang mereka duga. Sekarang mereka berdua tidak bisa lagi duduk diam. Jika Pavilion Kizen dibiarkan terus berkembang, status kamar dagang Tianxing tidak hanya akan terpengaruh, tetapi bahkan mungkin terlampaui. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka berdua izinkan. Wang Tianxing dan Li Yongfeng segera menyiapkan hadiah yang berlimpah dan bergegas menuju kota Huntian. Ingin bekerja sama dengan Sekte Huntian. Menurut pendapat mereka, Pavilion Kizen pasti telah menerima dukungan dari Sekte Huntian. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak pil dewa tingkat menengah keempat yang bermutu tinggi? Selama Sekte Huntian tidak lagi mendukung Pavilion Kizen, kamar dagang Tianxing akan dapat mencabut Pavilion Kizen hanya dalam waktu setengah hari. Wang Tianxing dan Li Yongfeng awalnya berpikir bahwa selama mereka menyesuaikan sikap dan menunjukkan keuntungan, Wei Dongshan akan melepaskan Pavilion Kizen dan mencapai kerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, kekuatan kamar dagang Tianxing jauh lebih unggul daripada Pavilion Kizen. Akibatnya, mereka berdua bahkan tidak memasuki gerbang kota Huntian. Ini membuat wajah Wang Tianxing dan Li Yongfeng terlihat sangat jelek. Karena Wei Dongshan ingin menggali akar kamar dagang Tianxingku, jangan salahkan aku karena menggali akar cabang Sekte Huntian Dongsheng Sensu. Wang Tianxing menggertakkan giginya, cahaya dingin bersinar di matanya. Sebagai kamar dagang terbesar di kerajaan ilahi Xuanming, kamar dagang Tianxing tidak hanya memiliki sumber daya keuangan yang luar biasa, tetapi juga jaringan intelijen yang sangat kuat. Selama periode ini, dia telah mengirim orang untuk mencari tahu bahwa Pavilion Kizen memiliki hubungan dekat dengan Cukong. Dan pemilik Pavilion Kizen telah mengunjungi Cukong di kota Huntian sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Cukong kemungkinan besar adalah penghubung antara Pavilion Kizen dan Sekte Huntian. Selama mereka menyingkirkan ikatan ini, itu pasti akan memengaruhi kerja sama antara Pavilion Kizen dan Sekte Huntian. Wang Tianxing dan Li Yongfeng berbalik dan pergi, segera kembali ke kerajaan suci Xuanming dan langsung menuju ibu kota kekaisaran. Kamar dagang Tianxing sendiri secara alami tidak dapat menyingkirkan Cukong. Tetapi Cukonglah yang terlalu flamboyan dan menyinggung banyak orang. Selain kamar dagang Tianxing, pangeran kedua Dugu Heng, keluarga Yuan, dan keluarga Zhao semuanya ingin membunuhnya. Setelah Wang Tianxing dan Li Yongfeng tiba di ibu kota kekaisaran, mereka mengumpulkan Dugu Heng, Yuan Zhan, dan kepala keluarga Zhao bersama-sama dan mulai menyusun rencana. Cukong tidak menyadari adanya konspirasi yang mendekat. Setelah mengirimkan 15.000 pil ajaib, ia kembali ke rumah tempat tinggalnya, memasuki lantai 7 pagoda, dan melanjutkan kultivasinya. Hasilnya, setelah hanya 4 tahun berlatih, dia merasakan seseorang memasuki halaman. Cukong tidak punya pilihan selain mengakhiri pelatihannya. Waktu mundurnya itu terlalu singkat, dan seiring kekuatannya terus bertambah, energi yang ia butuhkan untuk menerobos pun menjadi semakin besar. Oleh karena itu, selama retret ini, kultivasinya dan kondisi fisiknya hanya meningkat sedikit, tetapi tidak mengalami terobosan. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, baru setengah hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat bahwa orang yang datang adalah Wei Dongshan. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia langsung memikirkan sesuatu. Dia bertanya penuh harap, "Tetua, apakah Anda sudah menukarkan darah Phoenix Dewa tingkat lanjut kelima?" Wei Dongshan mengangguk sambil tersenyum. Dia hanya melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 guci giok tersegel dari cincin penyimpanan. Wei Dongshan memperkenalkan, kedua toples darah esensi ini masing-masing berasal dari Storm Divine Phoenix dan Purple Lightning Divine Phoenix. Mata Cukong menunjukkan ekspresi terkejut. Storm Phoenix merupakan Phoenix tingkat kelima yang memiliki atribut angin,
dan kekuatannya setara dengan Dewa Berdaulat tingkat ke-7. Purple Lightning Divine Phoenix adalah yang terbaik di antara Phoenix ilahi tingkat ke-5 yang memiliki atribut guntur, dan kekuatannya sebanding dengan dewa yang kuat di langit tingkat ke-8. Esensi dan darahnya adalah yang paling berharga di antara esensi dan darah Phoenix ilahi yang diperoleh Cukong. Cukong menyingkirkan 2 toples darah esensi, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan rasa terima kasih, Tetua Wei. Dengan darah esensi Phoenix Badai Ilahi dan darah esensi Phoenix Ilahi Petir Ungu, kini ia memiliki darah esensi Phoenix Ilahi tingkat tinggi 5 tingkat dengan 6 atribut, emas, kayu, air, api, angin, dan guntur. Selama dia bisa mendapatkan saripati darah Phoenix Ilahi tingkat ke-5 yang mendalam dengan 3 atribut bumi, cahaya, dan kegelapan, dia akan mampu melangkah ke tingkat ketiga seni kekacauan bawaan. Wei Dongshan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Seni bela diri emas dan 50 buah ilahi jiwa misterius telah digunakan untuk ditukar dengan darah esensi Phoenix Ilahi Badai dan darah esensi Phoenix Ilahi Petir Ungu. Jika Anda ingin menukarnya dengan darah esensi Phoenix Ilahi lagi, Anda perlu menyiapkan beberapa harta karun yang berharga, kata Wei Dongshan. Cukong mengangguk, wajahnya penuh percaya diri. Paviliun Kizen sekarang menjadi miliknya, dan mudah baginya untuk menukar beberapa harta berharga dengan pil dewa menengah tingkat 4 kelas atas. Wei Dongshan juga mengetahui hal ini. Meskipun dia penasaran tentang bagaimana Cukong bisa menghasilkan begitu banyak ramuan bermutu tinggi, dia tidak bertanya banyak. Semakin berkuasa seorang pendeta, semakin banyak rahasia yang dimilikinya. Sebagai makhluk surgawi tingkat tinggi, Cukong diberkati oleh alam dewa dan memiliki keberuntungan besar, jadi wajar jika ia memiliki beberapa rahasia. Saya mendapat berita tentang darah saripati Phoenix Dewa tingkat tinggi tingkat 5 dengan atribut bumi, darah itu akan tersedia untuk diperdagangkan dalam beberapa hari. Namun, darah saripati Phoenix Dewa tingkat tinggi tingkat 5 dengan atribut terang dan gelap sangat langka. Tidak mudah untuk menukarnya, kata Wei Dongshan. Cukong mengangguk tanda dia mengerti. Setelah membicarakan masalah darah Phoenix Ilahi, wajah Wei Dongshan menjadi sedikit serius, dan dia berkata, hal kedua, Patriark Lu baru saja mengirimiku pesan. Gunung api bumi akan segera dibuka. Keluarga kerajaan telah memerintahkan agar semua jenius pemurnian badan yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki gunung api bumi harus segera berkumpul di luar gunung api bumi, begitu tiba-tiba. Cukong mengangkat alisnya, merasakan sedikit konspirasi. Itu memang terlalu tiba-tiba. Jadi, keluarga Lu mengirim orang untuk menyelidiki. Wei Dongshan berkata, setelah Wang Tianxing dan Li Yongfeng ditolak di kota Huntian. Mereka langsung pergi ke ibu kota kekaisaran, dan kemudian keluarga kerajaan memerintahkan pembukaan gunung api bumi. Jadi tidak sulit untuk menebak bahwa perjalanan ke gunung api bumi ini kemungkinan besar adalah jebakan maut yang dipasang oleh 4 kekuatan teratas dari kerajaan ilahi Xuanming untuk melawanmu dan kejeniusan pemurnian badan keluarga Lu. Kepala keluarga Lu telah memutuskan untuk menyerahkan kuota dan tidak mengirim jenius pemurnian badan keluarga Lu untuk memasuki gunung api bumi. Aku sarankan kamu juga menyerah. Gunung berapi-api bumi dikendalikan bersama oleh 5 kekuatan utama kerajaan ilahi Xuanming. Setiap kali dibuka, akan ada 15 tempat yang tersedia. Di antara mereka, keluarga kerajaan menempati 5 tempat, kamar dagang Tianxing, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan keluarga Lu masing-masing memiliki 2 tempat. Kepala keluarga Lu telah menyerahkan tempat lainnya. Jika Cukong maju sendirian, kemungkinan besar dia akan menghadapi kepungan 13 orang jenius pemurni badan. Itulah sebabnya Wei Dongshan menyarankannya untuk menyerah. Mendengar ini, Cukong bertanya, Penatua, seberapa kuatkah para jenius pemurnian badan yang dikirim oleh 4 kekuatan utama? Wei Dongshan berkata, menurut Patriark Lu, di antara para jenius pemurnian badan yang memasuki gunung api bumi kali ini, yang terlemah juga telah memasuki tahap tengah dari tahap ketiga alam badan ilahi, sebanding dengan orang kuat di tahap awal dari tahap keempat Roh Kudus. Yang terkuat adalah Li Yufei, murid langsung dari penguasa kerajaan Xuanming. Dia adalah jenius pemurnian badan teratas dari kerajaan ilahi Xuanming. Alam fisiknya telah mencapai puncak tahap tengah dari tahap ketiga alam badan ilahi. Dia hanya setengah langkah lagi untuk menerobos, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di tahap akhir dari tahap ke-6 Roh Kudus. Cukong mendengar perkenalan Wei Dongshan,
dan sedikit rasa percaya diri muncul di sudut mulutnya. Penatua, aku berencana untuk memasuki gunung api bumi. Wei Dongshan sedikit mengernyit, aku tahu bahwa kekuatan tempurmu jauh lebih unggul daripada para kultivator dengan level yang sama. Jika itu adalah tempat kesempatan lain, dengan kekuatan tempurmu, Liu Fei dan 13 orang lainnya yang terikat bersama tidak akan menjadi lawanmu. Namun, gunung api bumi berbeda. Gunung api bumi mengumpulkan sejumlah besar kekuatan api bumi, yang memiliki efek penekan yang kuat pada kekuatan ilahi. Setelah memasuki gunung berapi, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan fisik Anda. Dengan cara ini, keuntungan dari kultivasi ganda Qi dan badan Anda tidak dapat digunakan. Jika Liu Fei dan 13 orang lainnya bergabung, kemungkinan besar Anda akan menghadapi krisis hidup dan mati. Cukong merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Wei Dongshan dan tahu bahwa Wei Dongshan sedang memikirkan keselamatannya. Dia tidak mulai menjelaskan, tetapi langsung mendorong kondisi fisiknya ke ekstrim, mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya ke tangan kanannya, dan menyerang Wei Dongshan dengan seluruh kekuatannya. Wei Dongshan mengangkat alisnya, berdiri di tempat, dan dengan santai mengumpulkan penghalang kekuatan ilahi untuk menghalangi jalan ke depan. Ledakan. Terdengar suara benturan rendah. Dua sinar cahaya tiba-tiba melintas di mata Wei Dongshan. Alam fisikmu sebenarnya telah memasuki tahap ketiga akhir alam badan ilahi, dan kau telah berjalan cukup jauh. Dengan kekuatan fisik saja, kekuatan tempurmu dapat menghancurkan para dewa suci tingkat ketujuh akhir. Sebagai seorang dewa tertinggi tingkat ketujuh yang kuat, Wei Dongshan memiliki penglihatan yang tajam dan dapat menilai kekuatan tempur Cukong yang sebenarnya hanya dengan sekali pandang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Cukong bersikeras pergi ke gunung berapi Dian. Dengan alam fisik Cukong, dia mampu menyapu bersih Liu Fei dan yang lainnya serta mengambil semua peluang di gunung api bumi ke dalam sakunya. Jika Liu Fei dan yang lainnya tidak memprovokasi Cukong, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika mereka bersikeras mencari kematian, hasilnya hanya satu kata, kematian. Setelah mengetahui kekuatan Cukong, Wei Dongshan merasa sangat lega. Kalau begitu, ayo kita segera berangkat dan menuju gunung api bumi. Kemudian, Wei Dongshan mengeluarkan perahu terbang dari cincin penyimpanan, membawa Cukong, meninggalkan kota Huntian, dan bergegas menuju ke arah gunung api bumi. Di pinggiran gunung api bumi, 4 senzu raksasa melayang berdampingan. Pangeran kedua Dugu Heng, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing, Li Yongfeng dan lainnya sedang mendiskusikan sesuatu. Tujuan dari permainan pembunuhan ini terlalu jelas. Apakah Cukong tidak akan datang? Kata kepala keluarga Zhao sambil mengerutkan kening. Dugu Heng berkata dengan tenang, orang-orang seperti Cukong yang disukai oleh surga memiliki jalan kultivasi yang mulus dan tidak pernah mengalami kemunduran. Oleh karena itu, mereka sangat sombong dan angkuh, dan menganggap diri mereka tak terkalahkan di antara generasi muda. Oleh karena itu, pangeran ini telah menyimpulkan bahwa dia pasti akan datang. Wang Tianxing dan Li Yongfeng keduanya mengangguk, menyetujui kata-kata Dugu Heng. Semakin mengerikan seorang jenius, semakin percaya diri dia pada dirinya sendiri. Ini pula yang menjadi alasan mengapa mereka berani membuka gunung api bumi saat itu juga. Selain itu, kristal api bumi yang dihasilkan di gunung berapi api bumi sangat menarik bagi para pembudidaya badan. Selama Cukong ingin segera meningkatkan ranah fisiknya, dia harus memasuki gunung api bumi dan mencobanya. Tepat saat beberapa orang tengah berdiskusi, sebuah senzu terbang datang dengan cepat dari langit yang jauh. Itu adalah Cukong dan Wei Dongshan. Ketika Dugu Heng, Yuan Zhan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi yang tidak terduga di wajah mereka. Dalam sekejap mata, senzu yang terbang berhenti di depan gunung berapi api bumi. Dugu Heng sengaja bertanya, gunung api jatuh dikendalikan bersama oleh 5 kekuatan teratas kerajaan ilahi Xuanming dan tidak ada hubungannya dengan kota langit jiwa. Mengapa Penatua Wei membawa orang ke sini? Wei Dongshan berkata ringan, kali ini gunung api bumi dibuka, keluarga Lu hanya mengirim Cukong masuk. Dugu Heng berkata, begitu ya. Namun, Seoul Sky City tidak pernah mengirim siapapun ke gunung api bumi, jadi pangeran ini harus menjelaskan satu hal terlebih dahulu. Di dalam gunung api bumi, kekuatan api bumi sangat kuat dan penuh bahaya. Jika Cukong mengalami kecelakaan, kota langit jiwa tidak dapat menyalahkan keempat kekuatan utama kita.
Perkataan Du Guheng persis sama dengan apa yang dikatakan Yuan Zhan di luar lembah Xuanhun. Wei Dongshan menjawab langsung, tentu saja. Namun, jika orang-orang dari 4 kekuatan utama mengalami kejadian tak terduga di Gunung Api Bumi, itu tidak dapat disalahkan pada kota langit jiwaku. Saat dia berbicara, matanya sengaja menyapu Yuan Zhan dan kepala keluarga Zhao. Wajah kedua pria itu tiba-tiba menjadi gelap, dan mereka langsung teringat pada apa yang terjadi di lembah Xuanhun. Namun, keduanya yakin bahwa mereka telah membuat persiapan penuh untuk ini, dan percaya bahwa tidak peduli seberapa jahatnya Cukong, dia tidak akan bisa lolos dari kemah Teihan. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita buka Gunung Api Bumi, kata Du Guheng. Saat dia selesai berbicara, dia membalik tangannya dan mengeluarkan pelat formasi yang membuka formasi ilahi luar Gunung Api Bumi dari cincin penyimpanannya. Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing juga masing-masing mengeluarkan pelat formasi dengan bentuk yang sama. Wei Dongshan mengeluarkan pelat formasi yang dikirim oleh kepala keluarga Lu. Saat kelima orang itu mengerahkan kekuatan ilahi mereka, mereka menyuntikkannya ke berbagai formasi di tangan mereka. Bas, bas, bas. Kelima lempeng formasi bergetar pada saat yang sama, melepaskan 5 kekuatan formasi yang kuat. Tanda tanya, formasi ilahi yang menyelimuti pinggiran Gunung Api Bumi bergetar sedikit, membuka celah dalam formasi tersebut. Du Guheng menatap Cukong dan berkata dengan nada seperti kucing dan tikus, ini untuk mencegah para jenius pemurnian badan bertarung begitu mereka memasuki Gunung Api Bumi. Oleh karena itu, ada jeda minum teh selama setengah cangkir di antara setiap jenius pemurnian badan yang masuk. Ini adalah pertama kalinya kota Huntian mengirim orang ke Gunung Api Bumi. Agar orang luar tidak mengatakan bahwa keempat kekuatan utama kita menindasmu, kamu akan menjadi orang pertama yang memasuki Gunung Api Bumi. Cukong mengangkat sudut mulutnya dengan jijik saat mendengar ini, lalu langsung berubah menjadi aliran cahaya, melesat menuju celah formasi. 13 orang jenius lainnya dalam pemurnian badan menunggu dengan sabar di luar celah formasi. Di antara mereka ada seorang laki-laki kekar dan berbadan kekar. Orang itu adalah murid langsung dari Lord Xuanming, Li Yufei. Kakak senior Li, kali ini terserah padamu. Du Guheng berkata melalui transmisi suara. Li Yufei mengangguk pelan dan menjawab dengan percaya diri, Yang mulia, jangan khawatir, saya akan menjaga Cukong di Gunung Api Bumi selamanya. Begitu Cukong memasuki formasi sihir, dia langsung merasakan datangnya gelombang udara yang membakar. Pada saat ini, dia masih berada di luar Gunung Api Bumi dan dapat merasakan gelombang panas yang bergulung-gulung. Begitu Anda memasuki bagian dalam gunung berapi, suhunya mungkin akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tetapi hal ini sama sekali bukan masalah bagi Cukong, yang tingkat fisiknya telah mencapai akhir tingkat ketiga alam badan ilahi. Badan Cukong secepat kilat, dan dia langsung melesat ke dalam Gunung Api Bumi. Sesaat kemudian, dia tiba di dalam gunung berapi Huisan dan melihat lautan magma panas di depan matanya. Magma ini bukan magma biasa. Mengandung kekuatan api tanah yang kaya. Biksu yang badannya tidak cukup kuat tidak akan mampu menahan terbakarnya magma sama sekali. Kristal api bumi tumbuh dalam magma ini. Jika Anda ingin mendapatkan kristal api bumi, Anda harus melakukan perjalanan jauh ke magma, melawan invasi magma sambil mencari kristal api bumi. Cukong melompat ke magma tanpa berpikir. Ledakan. Magma panas itu langsung membakar pakaiannya, dan kekuatan api bumi yang mengerikan menyerbu dengan kekuatan yang mengerikan. Tapi Cukong tidak terpengaruh sama sekali. Dia langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya, menyapu ke sekeliling, dan mulai mencari jejak kristal api bumi dengan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan jiwanya yang dahsyat, dia menemukan potongan pertama kristal api bumi dalam waktu singkat. Sosok Cukong secepat kilat dan dia langsung tiba di depan kristal api bumi. Tepat saat dia mengulurkan tangan dan menyentuh kristal api bumi, kekuatan api bumi yang dahsyat tiba-tiba meletus dari seluruh kristal dan menyerbu badan Cukong dengan kecepatan kilat, berusaha menghancurkan tulang dan meridiannya. Kristal api bumi diciptakan dari kekuatan api bumi. Ada kekuatan api bumi yang mengerikan tersembunyi di sekitarnya. Jika Anda ingin mengumpulkannya, Anda harus memblokir kekuatan api bumi yang meledak ini. Cukong mendengus dingin, kekuatan fisik yang mengerikan meledak dari badannya, langsung mengeluarkan kekuatan api bumi, tanpa mengalami kerusakan apapun. Saat berikutnya,
dia meraih kristal api bumi dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, Cukong sekali lagi mengaktifkan kekuatan jiwanya, mengamati sekelilingnya, mencari jejak kristal api bumi lainnya. Setengah cangkir teh berlalu, dan orang lain melewati celah formasi dan tiba di luar gunung berapi api bumi. Ini adalah seorang jenius pelatihan badan dari keluarga Zhao. Dia tidak terburu-buru memasuki gunung api bumi, melainkan menunggu di luar gunung api bumi. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu para jenius pemurnian badan melewati celah-celah formasi. Mereka semua seperti jenius pemurnian badan dari keluarga Zhao, menunggu di luar gunung api bumi dan tidak terburu-buru untuk masuk ke dalam. Alasannya sangat sederhana. Meskipun kristal api bumi sangat berharga, misi pertama mereka dalam perjalanan ini adalah membunuh Cukong. Selama mereka dapat membunuh Cukong, keluarga kerajaan, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing akan memberi mereka hadiah besar. Selain itu, kristal api bumi yang diperoleh Cukong dengan susah payah juga akan jatuh ke tangan mereka. Itulah sebabnya mereka menunggu dengan santai di luar gunung api bumi. Ketika jenius pemurnian badan terakhir, Li Yufei, melewati celah dalam formasi. 13 jenius pemurnian badan dari keluarga kerajaan, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing semuanya hadir. Semua orang harus jelas tentang misi pertama perjalanan ini. Li Yufei melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. 12 jenius pemurnian badan lainnya menanggapi satu demi satu. Dipahami, Tuan Muda Li, dia hanya orang desa yang naik dari negeri dongeng. Anda tidak perlu mengambil tindakan. Kita cukup mengirim beberapa orang untuk memotong-motongnya. Benar sekali, Tuan Muda Li, pimpin saja anak buahmu untuk mencari kristal api bumi. Aku akan pergi dengan 2 atau 3 orang untuk membunuh Cukong. Meskipun Li Yufei juga berpikir begitu, lebih baik berhati-hati. Dia berkata, ini adalah tugas yang diberikan oleh pangeran kedua, Patriark Yuan, Patriark Zhao, dan Ketua Wang, dan kita harus menganggapnya serius. Kita tidak boleh membiarkan Cukong lolos begitu saja. Li Yufei berpikir sejenak, tatapannya menyapu ke-12 jenius pemurni badan, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk 4 di antaranya, sambil berkata, kalian berempat tetaplah di luar gunung berapi untuk mencegah Cukong melarikan diri. Aku akan membawa yang lain untuk membunuh Cukong. 1 orang dari masing-masing 4 pasukan utama tertinggal. Di antara mereka, yang terkuat adalah seorang jenius pemurnian badan dari keluarga kerajaan, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan orang kuat di tingkat ke-6 awal Roh Kudus. Menurut Li Yufei, pengaturan seperti itu akan sangat aman. Setelah itu, dia membawa sekelompok jenius badan halus 8 lainnya ke gunung api bumi dan terjun ke magma yang menyala-nyala. Li Yufei dan 9 orang lainnya bubar, masing-masing berdiri menjaga jarak, dan mulai mencari karpet. Menurut pemikiran mereka, kristal api bumi dilindungi oleh kekuatan api bumi yang mengerikan, dan butuh waktu lama untuk mengumpulkan setiap bagiannya. Cukong saat ini pasti masih berada di area luar magma, jadi hasil panennya tidak akan banyak. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Cukong tidak hanya mengambil semua kristal api bumi di area luar magma, tetapi juga memasukkannya ke dalam sakunya. Bahkan kristal api bumi di area sekitar magma pun hancur. Pada saat ini, dia telah memperoleh 168 buah kristal api bumi dan sudah berada di area inti magma. Kekuatan api bawah tanah di sini jauh lebih kuat dibandingkan dengan api di area dalam dan luar. Kultivator fisik yang kekuatan tempurnya di bawah level ke-6 awal Roh Kudus tidak dapat menahan suhu tinggi di sini. Belum lagi, menahan kekuatan api bumi dan mengumpulkan kristal api bumi. Namun hal ini sama sekali bukan masalah bagi Cukong. Dia menghancurkan kekuatan api bumi yang menyerang dengan pukulan, meletakkan 3 kristal api bumi di depannya ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya untuk terus mencari jejak kristal api bumi lainnya. Meskipun kekuatan api bumi di area inti sangat mengerikan, jumlah kristal api bumi yang dihasilkannya bahkan lebih besar. Setelah beberapa saat, Cukong menemukan 3 kristal api bumi lagi. Hanya butuh waktu setengah jam bagi Cukong untuk mengumpulkan semua kristal api bumi di area inti. Bersama dengan 168 kristal api bumi sebelumnya, dia memperoleh total 318 kristal api bumi. Bersambung.